Halo guys, kembali lagi bersama kami di Bar Film. Kali ini kami akan menceritakan tentang film Maze Runner yang kedua. Film ini melanjutkan Maze Runner yang pertama. Pada awal film, diperlihatkan kenangan masa kecil Thomas yang terpisah dari ibunya. Lalu, scan berganti kepada Thomas dan kawan-kawan yang akan dibawa ke sebuah tempat penampungan. Saat mereka tiba, mereka langsung disambut oleh pemimpin di tempat itu yang bernama Jensen. Kemudian, setelah mereka semua selesai membersihkan diri, Thomas dan kawan-kawan diberikan vaksin untuk mengganti kebutuhan mereka yang telah hilang saat dalam labirin. Pada tempat yang berbeda, Teresa diberikan perawatan yang lebih khusus daripada orang lain pada umumnya. Setelah Thomas selesai disuntik, Jensen meminta agar dia menemuinya. Thomas ditanyai tentang kenangannya di masa lalu sebelum dia dimasukkan ke dalam labirin. Setelah Thomas menjawab semua pertanyaan Jensen, dia pun meninggalkan Thomas dan berkata, "Cukup, itu saja." Kemudian, waktu makan pun tiba. Ketika Thomas memasuki tempat makan, dia merasa sangat kaget. Ternyata di sana terdapat ratusan orang yang sama dengannya. Mereka adalah anggota Glade yang sudah datang 2 hari lebih awal dari Thomas dan teman-temannya. Saat makan, perhatian mereka tertuju kepada satu-satunya orang yang sudah berada di sana paling lama. Beberapa saat kemudian, Jensen datang, dan dia mulai mengabsen mereka satu persatu untuk dibawa ke tempat yang layak untuk mereka tinggali. Dan setiap harinya, hanya ada beberapa orang yang mereka panggil untuk diantarkan ke tempat tersebut. Di sela-sela itu, Thomas melihat Teresa yang dibawa entah kemana. Kemudian, Thomas langsung menyusulnya. Namun, Thomas dihadang oleh para penjaga, dan hal itu pun membuat Thomas merasa sangat cemas. Singkat cerita, malam pun tiba. Thomas yang tidak bisa tidur dikagetkan dengan kedatangan Eris yang akan membawanya ke suatu tempat. Kemudian, Eris memperlihatkan para perawat yang membawa beberapa jasad ke dalam ruangan. Lalu, Eris juga menyampaikan tujuannya memperlihatkan semua itu kepada Thomas. Karena Thomas adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya harapan untuk bebas dari sana. Keesokan harinya, Jensen mulai mengabsen kembali para mantan anggota Glade tersebut. Dan setelah absensi selesai, Thomas dengan langsung menyelinap ke dalam barisan secara terang-terangan. Namun, hal itu dapat digagalkan oleh para penjaga. Jensen yang melihatnya langsung melerai dan mengurung mereka di kamar. Ternyata, Thomas melakukan itu bukan tanpa alasan. Sebenarnya, dia sengaja melakukannya hanya untuk mendapatkan ID card agar dia dan Eris bisa pergi mengecek ruangan yang ia lihat tadi malam. Kemudian, mereka pun pergi ke kamar tersebut untuk melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat puluhan tubuh mantan anggota Glade yang tergantung di sana. Faktanya, cairan dari otak mereka digunakan untuk membuat sebuah vaksin penawar dari virus yang bernama Flare. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Dr. Page ternyata masih hidup. Ternyata ini semua memang rencana yang telah dibuat oleh mereka. Thomas dan Eris kemudian langsung kembali ke kamar, dan mereka langsung membawa semua temannya untuk pergi di tempat itu. Yang ternyata tempat itu masih dalam kendali Wicked. Saat mencari cara keluar, Thomas menemukan salah satu dari mereka, dan langsung menyandranya untuk menemukan Teresa. Setelah Teresa ditemukan, mereka langsung melanjutkan pelariannya kembali. Saat di penghujung jalan, tiba-tiba pintu keluar mereka terkunci dan menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Namun, untungnya dari awal Eris memilih jalan lain sehingga dia bisa membuka pintu dari luar. Dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari tempat itu. Melihat hal itu, Jensen langsung mengirim pasukan untuk menangkap Thomas dan teman-teman. Untungnya, Thomas dan kawan-kawan menemukan sebuah tempat yang bagus. Namun, saat Minho menyalakan lampu, tiba-tiba banyak zombie berdatangan dan mengejar mereka semua. Saat melarikan diri, salah satu teman mereka harus terkena gigitan para zombie yang menyebabkan dia terluka. Singkat cerita, siang pun tiba. Mereka kemudian mulai mencari para pemberontak yang bernama Red Army yang sekarang sedang bersembunyi di balik pegunungan. Saat mereka melakukan perjalanan panjang, ternyata teman mereka yang terluka tampaknya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanannya dan memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Ternyata luka yang dia dapatkan dari gigitan zombie mulai tumbuh sangat parah seiring berjalannya waktu. Karena tidak ingin menjadi ancaman bagi teman-temannya, dia pun lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri.
Saat melihat tekad dari temannya, Thomas dan yang lainnya hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Hingga pada suatu malam ketika semua sedang tertidur, tidak sengaja Thomas melihat sebuah cahaya yang tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk langsung pergi ke tempat tersebut. Namun, sangat tak terduga badai pasir dan dentuman petir langsung menghalangi mereka. Salah satu teman mereka yaitu Minho harus menjadi korban dari ganasnya sambaran petir. Lalu ketika mereka memasuki bangunan tua itu, mereka dikejutkan oleh beberapa zombie. Untungnya, mereka semua dirantai sehingga tidak dapat menjangkau Thomas dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita yang kemudian membawa mereka kepada orang yang bernama George. Namun, sesampainya di sana, mereka semua ditawan dengan cara digantung di lubang besar pada bangunan tersebut. Saat mereka digantung, mereka tetap mencari cara agar bisa lepas dari sana. Dan di sisi lain, ternyata pasukan Wicked sudah mulai datang dan memenuhi tempat tersebut. Ternyata, salah satu dari anak buah George mengkhianatinya dan ingin mengambil keuntungan dari tawanannya tersebut. Setelah mengetahui hal itu, George mengajak mereka untuk melarikan diri bersama para tawanannya. Dan itu ternyata alasan George menawan mereka adalah untuk menghindari mereka dari pengkhianatan anak buahnya sendiri. Sebelum pergi, George memutar sebuah lagu, yang sebenarnya lagu itu merupakan sebuah bom waktu yang akan meledak setelah musiknya berhenti. Ketika mereka membuat sebuah jalur pelarian untuk melarikan diri, ternyata mereka juga bertujuan untuk mencari Marcus dan mempertemukan mereka dengan pasukan Red Army. Mereka pun pergi melalui jalur yang sudah disiapkan. Saat tiba waktunya bagi Brenda dan Thomas, Brenda malah melupakan sesuatu sehingga membuat mereka tertinggal jauh dari yang lainnya dan tidak mungkin bagi mereka untuk melewati kembali jalur yang lama. Kemudian mereka berdua mencari alternatif lain untuk pergi dari tempat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, lagu George sebentar lagi akan selesai dan menandakan bahwa tempat itu akan meledak. Untungnya, sebuah lubang bawah tanah telah menyelamatkan hidup mereka. Saat mau melarikan diri, mereka malah terjebak dengan puluhan zombie yang hidup di bawah tanah. Dan para zombie itu pun langsung satu persatu mulai bangkit setelah mencium aroma dari manusia yang datang ke tempat mereka. Kemudian mereka berlari melewati sebuah bangunan yang sudah dalam keadaan roboh. Bangunan itu membentuk sebuah jembatan. Ketika sedang dalam pelariannya, Brenda terjatuh sehingga membuatnya jatuh tepat di atas kaca bangunan itu. Ketika sedang berusaha menghadapi retakan kaca, salah satu zombie malah ikut jatuh dan membuat kekacauan di sana. Untungnya, Thomas bisa menyelamatkan Brenda, meski kaki Brenda harus terkena goresan dari zombie tersebut. Kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Zona E. Lalu, mereka mulai mencari seseorang yang bernama Marcus. Akan tetapi, mereka malah diberikan sebuah minuman oleh seorang pria sebagai tanda untuk masuk ke sana. Namun, ternyata minuman itu adalah alkohol yang membuat mereka pusing dan langsung tumbang saat itu juga. Singkat cerita, Thomas pun bangun. Ternyata orang yang tadi memberikan Thomas dan Brenda minuman adalah Marcus itu sendiri. Dan benar saja, Marcus mengetahui siapa Red Army. Setelah mereka mendapatkan sedikit informasi dari Marcus, mereka semua berangkat ke lokasi Red Army berada. Ketika mereka tiba di dekat terowongan yang sangat banyak bangkai mobil, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Namun, baru saja beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba ada suara tembakan. Untungnya, mereka mengenal Iris, dan ternyata Iris adalah anggota Glade ketika berada di dalam labirin. Kemudian, mereka membawa Thomas dan teman-temannya ke markas besar mereka. Dan mereka juga ternyata Glade Army yang selama ini Thomas cari. Ketika sampai di markas Red Army, mereka langsung disambut sang ketua dari Red Army. Namun, ketika dia melihat Brenda dengan kaki yang terluka karena zombie, dia pun hendak membunuhnya saat itu juga. Dan untungnya, si dokter langsung menghentikannya untuk tidak membunuh Brenda. Faktanya, dokter itu adalah veteran Wicked yang membelot karena mereka sudah tidak satu sepemahaman lagi. Kemudian, dokter itu menceritakan alasan Wicked melakukan hal keji kepada para kaum muda. Wicked menemukan sebuah penawar dari virus flare dengan darah para generasi muda yang mulai kebal dengan virus tersebut. Semakin muda mereka, maka khasiatnya akan semakin manjur. Namun, kini Wicked semakin dekat dengan kesempurnaan,
Mereka pun mulai menyadari bahwa enzim yang diproduksi oleh otak bisa menjadi imun walaupun enzim itu terpisah dari aliran darah. Dia bisa menjadi zat yang sangat-sangat kuat untuk menghambat penyebaran virus. Singkat cerita, sore pun tiba. Teresa yang mengajak Thomas ke atas bukit untuk curhat dan bercerita tentang ibunya yang berubah menjadi zombie. Dan dia tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian, dia membulatkan tekadnya untuk membantu jutaan orang di luar sana yang terdampak pandemi ini. Dan dia meminta agar Thomas mengerti dengan apa yang sekarang terjadi. Ternyata, Teresa telah memberikan titik koordinat di mana mereka berada kepada Wicked. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, ledakan terdengar di tengah-tengah perkemahan Red Army. Dengan senjata canggih yang dimiliki pasukan Wicked, mereka berhasil menguasai tempat itu. Saat melihat kejadian itu, Thomas dengan berani langsung pergi ke tengah-tengah pasukan musuh dan menyerahkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, datanglah mereka ke sana. Mereka mengajak Thomas agar ikut serta bersamanya. Dan disinilah baru terlihat bahwa Teresa adalah bagian dari Wicked. Dr. Page kemudian bertemu dengan teman lamanya, yaitu dokter dari Red Army. Karena Jensen merasa tidak dianggap penting, dia langsung menembak dokter dari Red Army tempat di detik vitalnya. Thomas yang melihat kejadian itu langsung marah dan mengancam akan melakukan bunuh diri. Tiba-tiba, sebuah mobil membuat suasana baku tembak tak terelakkan. Saat kejadian itu, Minho tertembak dan akan kembali dibawa ke markas Wicked dengan beberapa teman lainnya. Setelah semua kekacauan itu, pagi pun tiba. Mereka yang tersisa ingin memulai sesuatu dari awal lagi. Thomas bertekad untuk membentuk sebuah kelompok yang bertujuan menyelamatkan dunia. Dan film pun berakhir.